Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairil Basyari, CPNS Angkatan 3 dengan NDH 09 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang, Unit Kerja SDN Bukit Panjang 2, Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil dari rancangan kegiatan aktualisasi saya. Adapun judulnya itu sendiri ialah membuat video edukasi untuk memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana ataupun tentang dampak negatif dari penyalahgunaan gadget. Adapun latar belakang dari judul tersebut ialah berdasarkan hasil observasi yang saya lihat selama saya melakukan tugas di sekolah SDN Bukit Panjang 2, khususnya ketika melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, terdapat beberapa siswa yang kurang fokus ketika proses belajar mengajar berlangsung. Adapun penyebab dari ketidakfokusan siswa tersebut dikarenakan penggunaan gadget yang terlalu berlebihan. Nah, contohnya itu sendiri saya temukan atau saya dapatkan atau saya lihat sendiri pada saat jam istirahat, anak-anak cenderung lebih tertarik atau lebih senang untuk membahas masalah-masalah gadget seperti game bagi cowok-cowok, anak cowok-cowok atau siswa laki-laki, dan aplikasi TikTok ataupun media Instagram bagi anak-anak atau siswa-siswa perempuan. Ketimbang mereka membahas pelajaran, mereka lebih senang untuk membahas hal-hal tersebut. Dan juga ketika saya pulang mengajar ataupun saya pulang dari kerja di lingkungan, banyak sekali saya melihat siswa-siswi SDN Bukit Panjang 2 tidak hanya dari kelas 1 ataupun kelas-kelas rendah atau kelas tinggi, banyak terdapat atau melakukan atau ya berkumpul dalam suatu tempat untuk bermain gadget, baik itu dengan game dan lain-lainnya. Nah, untuk visi dan misi sekolah sendiri, yang pertama ialah visi dari sekolah SDN Bukit Panjang 2 ialah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, berprestasi, dan sadar lingkungan dengan dilandasi keimanan. Sedangkan untuk misinya sendiri ialah yang pertama, menciptakan sekolah yang bernuansa religius, meningkatkan manajemen sekolah, meningkatkan pengetahuan guru melalui pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, indah, dan nyaman. Selanjutnya, membina rasa kekeluargaan sesama sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan manajemen dan pemberdayaan masyarakat. Adapun identifikasi isu, yaitu yang pertama, kurangnya minat belajar siswa dan motivasi dari orang tuanya. Kedua, kurangnya sarana siswa dalam berolahraga. Dan yang ketiga, kurangnya konsentrasi siswa dalam belajar dikarenakan kecanduan dalam bermain gadget. Nah, dari ketiga isu tersebut, kemudian isu yang saya angkat atau saya pilih ialah kurangnya konsentrasi siswa dalam belajar karena kecanduan gadget. Nah, untuk setelah saya mendapatkan isu tersebut, kemudian saya menganalisis menggunakan metode USG. Apakah itu USG? Yang pertama itu urgensi, seriousness, dan goal. Urgensi itu sendiri ialah seberapa menarik isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang selanjutnya itu seriousness.
ialah seberapa serius isu harus dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan growth itu sendiri, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Nah, menurut saya, isu kurangnya konsentrasi siswa dalam belajar karena kecanduan bermain gadget ini sangat-sangat mengkhawatirkan jika terus dibiarkan dan tidak segera ditangani. Karena jika jangka panjangnya itu sendiri bisa merusak atau merugikan anak-anak dari segi pola pikirnya dan daya tumbuh kembang otaknya itu sendiri. Nah, untuk poin-poinnya itu sendiri, saya mengambil poin tertinggi, saya tentukan di nomor 3. Adapun poin-poin urutan poin-poinnya ialah yang pertama atau 1, tidak mendesak, 2, kurang mendesak, ketiga, cukup mendesak, keempat, mendesak, dan kelima, sangat mendesak. Nah, dari isu yang saya angkat, saya juga membuat gagasan terhadap isu tersebut dengan ataupun gagasannya ialah memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak negatif dari penggunaan gadget menggunakan media video edukatif. Nah, dari analisis isu dan gagasan isu tersebut, kemudian saya membuat kegiatan rancangan kegiatan aktualisasi. Ada 4 kegiatan, dan setiap dari kegiatan itu memiliki 4 tahap kegiatan. Nah, yang pertama atau kegiatan yang pertama ialah melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Nah, tahapan kegiatannya itu sendiri, yang pertama, berkonsultasi dan meminta persetujuan dari mentor ataupun kepala sekolah. Yang kedua, membuat konsep video edukasi. Yang ketiga, mencari sumber referensi dari berbagai media. Dan yang keempat, mendownload aplikasi Zipito dan KiniMaster untuk pembuatan video edukasinya. Nah, dari tahapan kegiatan ini juga memiliki 7 nilai berakhlak, dan kontribusinya terhadap visi misi di instansi atau di sekolah itu sendiri ialah kegiatan ini berkontribusi pada indikator visi kedua, yaitu terwujudnya kemandirian, percaya diri, cerdas, berilmu, berpengetahuan, teknologi, terampil, prestasi, dan bertanggung jawab. Nah, adapun penguatan nilai bagi organisasi, di sini saya mengambil poin berakhlaknya ialah kolaboratif. Karena dalam melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi yang dikoordinasikan terlebih dahulu kepada mentor dapat menghasilkan kinerja guru secara profesional dalam mengembangkan pendidikan. Nah, untuk kegiatan kedua, yaitu mendesain bahan tayang video edukasi. Adapun tahap kegiatannya ialah membuat animasi bergerak melalui aplikasi Zipito. Yang kedua, membuat rekaman suara untuk mengisi animasi bergerak yang berisi tentang penjelasan dampak. Dan selanjutnya, menggabungkan animasi dengan rekaman suara menjadi satu dengan menggunakan aplikasi KiniMaster. Selanjutnya, melakukan uji coba terhadap video edukasi tersebut. Dan yang terakhir, memberikan angket kepada siswa untuk mengukur bagaimana pemahaman mereka sebelum kegiatan sosialisasi tentang dampak negatif dari penggunaan gadget itu sendiri. Nah, dari tahap-tahap kegiatan tersebut juga memiliki kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Adapun kontribusi terhadap visi misi di instansi ialah kegiatan ini berkontribusi pada indikator visi yang ketiga, yaitu
terwujudnya pelayanan sekolah yang prima berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk penguatan nilai organisasinya sendiri, saya mengambil nilai adaptif. Karena dalam kegiatan menyiapkan tempat, bahan, dan media audiovisual yang akan digunakan dalam pelaksanaan aktualisasi dapat menunjang kinerja guru dalam mewujudkan suasana belajar yang kondusif dengan mengembangkan kreativitas. Untuk kegiatan ketiganya ialah melakukan sosialisasi video edukasi kepada siswa. Adapun tahap kegiatannya, yang pertama, meminta rekan kerja untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kedua, melakukan sosialisasi dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang dampak negatif dari penyalahgunaan gadget. Yang selanjutnya, menampilkan video edukasi terkait dampak negatif penyalahgunaan gadget. Dan yang terakhir, membuat game mini terkait pembahasan tersebut. Nah, kenapa saya membuat game ini? Agar suasana belajar ataupun suasana yang saya ciptakan dalam kelas ataupun ruangan lebih menjadi menarik karena dengan game tersebut. Dari tahap kegiatan tersebut juga memiliki nilai-nilai berakhlak. Adapun kontribusi terhadap visi misi baik bagi instansi ialah kegiatan ini berkontribusi pada indikator visi ke-7, yaitu terwujudnya kepedulian terhadap lingkungan dan juga memiliki misi keempat, yaitu menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Untuk penguatan nilai organisasinya sendiri, saya mengambil nilai kompeten, karena dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada para siswa menggunakan video edukasi, diharapkan siswa dapat menggunakan gadget dengan baik dan benar, sehingga konsentrasi belajarnya tidak terganggu dan dapat menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi baik di sekolah SDN Bukit Panjang 2 dan juga di daerah Kabupaten Tamiang khususnya. Dan untuk kegiatan keempat ialah saya melakukan evaluasi. Adapun tahap kegiatannya, yang pertama, mendata kembali terkait pemahaman siswa tentang penyalahgunaan gadget menggunakan angket setelah sosialisasi dilaksanakan. Kedua, mengumpulkan hasil angket sebelum dan sesudah kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, menganalisa hasil angket sebelum dan sesudah sosialisasi dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik presentase. Yang keempat, menyusun bahan laporan. Adapun kontribusi terhadap visi misi di instansi ialah kegiatan ini berkontribusi pada indikator visi yang kedua, yaitu terwujudnya kemandirian, percaya diri, cerdas, berilmu, berpengetahuan, berteknologi, terampil, prestasi, dan bertanggung jawab. Adapun penguatan terhadap nilai organisasinya, saya mengambil nilai berakhlak loyal. Karena dalam melakukan evaluasi akhir dari kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat membuat para siswa paham akan dampak negatif dari penyalahgunaan gadget sehingga dapat menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi baik di sekolah agar nama sekolah tidak tercemar dan juga khususnya tidak membuat siswa-siswi itu sendiri menjadi jelek di mata orang lain. Nah, pengharapan saya juga kepada para siswa-siswi SDN Bukit Panjang 2 agar setelah kegiatan ini saya lakukan, mereka tidak hanya sekedar paham dan mengerti, tapi juga melaksanakan
dan mengubah kebiasaan buruknya itu menjadi hal-hal yang lebih positif dan lebih menyenangkan ketika menggunakan gadget. Misalnya mereka mau belajar menggunakan gadget untuk mencari tugas atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan juga mempelajari hal-hal menarik yang lainnya ketimbang daripada bermain game, bermain TikTok, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya, adapun jadwal rancangan kegiatan ialah adalah seperti ini. Saya memulainya, insya Allah pelaksanaan kegiatannya dimulai pada bulan Mei setelah libur bulan puasa ataupun libur lebaran nantinya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.